Halo guys, kali ini kita akan review rumah mewah di lokasi yang udaranya masih dingin. Bisa sebagai tempat tinggal atau sebagai villa pribadi. 220 meter, 4 plus 1 kamar tidur. Dan hanya 3 menit dari kampus UPI, 7 menit Masjid DT, dan 10 menit ke Tol Paster. Seperti apa review rumahnya? Ikuti review rumahnya bersama Kang Sakti di video berikut ini. Nah, kalau kita lihat di bagian karpotnya saja kita sudah disuguhkan pemandangan yang berbeda. Karpot bermotif papan catur. Ini udah beda banget kayak model biasanya yang pakai semen cor atau satu warna. Selain menghilangkan kebosanan, karpot kayak begini juga bisa menunjukkan standar kemewahan. Hal yang tidak kalah menarik adalah tembok abu-abunya guys. Kesan minimalisnya dapat dan pastinya tidak menciptakan nuansa karpot terasa kotor saat hujan turun. Karpot ini juga menggunakan konsep raised bed garden, di mana permukaan tanah dibuat lebih tinggi dari karpot dan ditahan oleh struktur beton yang rapih. Ini akan mencegah tanah meluber ke bagian karpot pada saat hujan, sehingga karpot tetap terjaga kebersihannya. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Lantai 1 di rumah ini menganut konsep open plan living space, di mana ada ruangan besar tanpa sekat, lantainya granit dan mengkilap, ya, sehingga ruangan menjadi terasa plong, fleksibel, mau diatur jadi ruang tamu, ruang keluarga, apa saja boleh. Yang pertama ini ada ruang kamar, kemudian ada ruang toilet di sebelah sana, kemudian ada ruang terbuka yang boleh bebas ya dijadikan sebagai apa saja, dan ada ruang khusus pembantu ya. Ruang housekeeper di sini cukup premium ya, udah tersedia kamar, toilet, dan ruang kerja mereka nantinya entah untuk mencuci atau aktivitas pribadi. Kayak kalau mereka mau nonton TV, kita bisa sediakan TV di kamarnya. Atau kalau dia mau nyuci, maka sudah tersedia keran dan kita tinggal taruh mesin cuci di dekat keran tersebut. Bagian kanan tembok sengaja dibuat berongga agar ruang tidak pengap dan kita pun akan mudah memantau aktivitas housekeeper kita dari halaman backyard kalau halaman backyard kita dibuat menjadi dapur. Lanjut ya, kita sekarang masih di lantai 1. Sambil kita lihat, Masya Allah, keren ya guys pencahayaannya. Lampunya sudah lampu tanam dan sudah ada backlight juga. Ini ada toilet yang sudah dilengkapi oleh wastafel dan ada satu kamar dengan jendela yang sangat besar yang sudah dilengkapi oleh wastafel, shower, tempat sabun, dan kloset duduk ya. Ini kamar cukup besar ya guys, cukup besar. Jadi kalau kita pengen ada master bedroom di wilayah lantai 1, nah sudah tersedia di sini. Dan ini bisa jadi ruang apa saja. Nampak sebelah sana itu ada space ya di bawah tangga yang teman-teman bisa gunakan sebagai area apa saja. Coba kita ke situ ya. Kita ke sini. Ini menarik nih. Biasanya kan di balik tangga itu gelap ya. Nah ini nggak terlalu gelap, ada pencahayaan. Jadi kelembabannya terjaga, udara juga terjaga. Sehingga kalau misalkan kita mau naruh barang-barang di wilayah sini, ini nggak akan bikin barang menjadi lembab atau rusak gitu ya. Karena sudah ada pencahayaan yang maksimal. Kesimpulannya, lantai 1 ini memisahkan antara ruang privasi, ruang publik, dan ruang servis dengan sangat optimal. Nah sekarang kita masuk ke lantai 2 ya guys. Di bagian tangga kita lihat antara satu tangga dengan tangga yang lainnya ini tidak sampai 90 derajat kaki saya. Ya hanya 45 derajat. Jadi melangkahnya tuh enak. Kita lihat sekarang masuk ke lantai 2. Ada apa di sini? Ya, yang pertama ada kamar. Kamar di situ apa ya? Kita coba kasih ya. Kamar, jendelanya lebih besar dibandingkan master bedroom yang pertama ya guys. Kamar terhubung dengan balkon dan balkonnya terhubung juga dengan kamar sebelahnya. Jadi ini keunikan yang luar biasa ya. 2 kamar berada pada satu balkon yang sama, jadi istilahnya adil lah gitu ya di kamar
Ini dapat, sebelah sini juga dapat, dan sama-sama bisa menikmati view perumahan warga. Oke, ini hijau-hijau enak banget. Jadi saya muter nih. Nah, ini kamarnya. Kemudian kita lihat ada ruangan apa lagi di lantai 2. Ada toilet luar ya. Toilet luar yang sudah tersedia wastafel, shower, dan kloset duduk. Kemudian di sini di bagian kamar, nah ini adalah kamar master bedroom yang kedua ya guys. Jadi kalau kita lihat ini luas banget kamarnya, pencahayaannya juga maksimal. Kemudian di sini ada ruang apa ya? Kita coba cek. Ini adalah area void mini terbuka yang atapnya bebas menerima cahaya matahari dan air hujan. Dan fungsinya bisa menjadi area jemur yang kering agar menjaga kamar tetap rapih, atau juga menjadi taman tanaman mini seperti kaktus, tanaman pembersih udara, monstera, dan yang lainnya. Ini akan menjaga kamar tetap sehat kan? Secara psikologis ini bagus banget untuk meningkatkan hormon ketenangan ya. Udah mah ada suara air, di sini juga ada pemandangan. Atau kalau misalkan tadi di taman kita pengen ada kebun pribadi, itu boleh silakan. Emak-emak pasti seneng banget dengan adanya ruangan ini. Ada satu ruangan kecil yang bisa digunakan sebagai kamar rias atau kamar salin. Wah, para suami harus siap sabar ya kalau nanti istrinya dandannya lama karena betah di sini. Dan toiletnya pun besar, bahkan kita bisa pasang bathtub di sana. Ya kalaupun mau dipasang bathtub silakan. Ini juga sudah ada shower, wastafel yang lebih besar, dan dijamin sih kalau bapak ibu yang ada di sini ini insya Allah akan lebih nyaman ya, karena master bedroomnya lebih besar dibandingkan yang pertama. Jadi mungkin kalau bapak ibu punya keluarga besar, di sini bisa tempat buat bapak ibu. Di bagian bawah itu bisa buat orang tua kita atau kebalikan. Nah, di ruang tengah ini bebas, bisa digunakan buat ruang apa saja. Sudah ada colokan, berarti kita bisa naruh TV di situ. Jadi bisa juga buat ruang kumpul keluarga. Kalau misalkan di bawah cukup ramai, gitu ya. Nah, bisa dilakukan ngumpulnya di sini. Jadi total di sini ada kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4 kamar tidur ya guys. 4 kamar tidur, 2 master bedroom, dan ada beberapa toilet luar ya, 1 dan 2 gitu. Dengan sistem pencahayaan yang maksimal, desain yang kokoh, bahan bangunan yang berkualitas, ruang demi ruang yang terlihat luas gitu ya. Dan ini pun bahkan dari tangga saja kita bisa melihat sekeliling kita ya, bahkan bisa mantau mobil kita pada saat lagi parkir. Nah, ini bisa menjadi satu kenyamanan tersendiri, ditambah udara di sini masih dingin dan kita masih bisa merasakan embun, merasakan kenyamanan hidup di pegunungan, tapi lokasi dekat dengan kota Bandung. Nah, Bapak Ibu, gimana? Nyaman ya punya rumah di lokasi ini? Jika Bapak Ibu membutuhkan info lebih detail, silakan hubungi nomor WA yang tertera di video ini. Terima kasih, sampai jumpa di review rumah berikutnya.